warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan resume dari modul 1 dan modul 2. Yang pertama yaitu modul 1, latar belakang pembelajaran terpadu. Yang pertama, kegiatan belajar 1, karakteristik pembelajaran di taman kanak-kanak. 1. Karakteristik pembelajaran di taman kanak-kanak. Kegiatan pembelajaran di TK mengutamakan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Secara alamiah, bermain memotivasi anak untuk mengetahui sesuatu secara mendalam dan spontan. Anak dapat mengembangkan kemampuannya. Yang kedua yaitu prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak. 1. Proses pembelajaran bagi anak usia dini adalah proses interaksi antar anak dan sumber belajar dan pendidik. Yang kedua yaitu sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif dan melakukan kegiatan bermain. Yang ketiga yaitu belajar sambil bermain. Yang keempat yaitu memberikan rasa aman pada anak. Yang kelima itu sesuai perkembangan anak usia dini. Yang keenam yaitu proses pembelajaran pada anak usia dini terjadi apabila perbuatan secara aktif dan interaksi. Yang terakhir yaitu proses pembelajaran bagi anak usia dini dirancang dan dilaksanakan. Selanjutnya, karakteristik perkembangan anak taman kanak-kanak. Ciri-ciri perkembangan anak usia taman kanak-kanak: perkembangan fisik anak, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif atau daya pikir anak, dan bentuk berpermainan anak yang bersifat individu bukan permainan sosial. Selanjutnya itu kemampuan dasar anak taman kanak-kanak, kemampuan kognitif anak TK atau daya pikir anak, kemampuan sosial emosional anak TK, kemampuan nilai moral anak TK, kemampuan fisik motorik anak TK, kemampuan bahasa anak TK, dan kemampuan seni anak taman kanak-kanak. Selanjutnya itu kecerdasan jamak. Kecerdasan jamak dalam teori kecerdasan tak hanya berarti kecerdasan otak saja. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan fisik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan musikal, kecerdasan naturalis, dan yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Yaitu konsep dasar pembelajaran terpadu. Kegiatan belajar 1, kegiatan pembelajaran terpadu. Pengertian pembelajaran terpadu. Kegiatan pembelajaran dalam mengintegrasikan kegiatan dalam semua bidang mengembangkan meliputi aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, moral, nilai agama, fisik motorik, dan seni. Semua kegiatan dalam pembelajaran terpadu melibatkan pengalaman langsung bagi anak. Apa saja sih karakteristiknya? Karakteristiknya yang pertama, pembelajaran terpadu terpusat pada anak. Yang kedua yaitu pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung pada anak. Yang ketiga yaitu pembelajaran terpadu menciptakan kegiatan yang dapat mengoptimalkan semua pemikiran anak. Yang keempat yaitu pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai bidang dan pengembangan dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima yaitu pembelajaran terpadu bersifat luas. Yang terakhir yaitu hasil pembelajaran yang dicapai. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Pertama, tema harus berorientasi pada anak. Yang kedua, tema harus berkaitan langsung dengan pengalaman. Yang ketiga, setiap tema harus menyajikan konsep-konsep yang dapat diselidiki oleh anak. Yang keempat, setiap tema harus didukung oleh suatu pengetahuan. Yang kelima, tema harus mengintegrasikan materi dengan kegiatan. Landasan pembelajaran terpadu. Yang pertama, landasan filosofi yang berfungsi untuk mendasari semua aspek lainnya. Yang kedua, landasan psikologi, yaitu perkembangan peserta didik dan teori belajar. Yang ketiga, yaitu landasan praktis atau kondisi yang secara nyata. Apa saja sih manfaat pembelajaran terpadu? Manfaat pembelajaran terpadu yang pertama, memungkinkan anak mengeksplorasi dan mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai kegiatan. Yang kedua yaitu meningkatkan perkembangan konsep yang dimiliki anak. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan teman atau lingkungannya. Yang keempat yaitu meningkatkan taraf kecakapan berpikir anak. Yang terakhir yaitu guru dapat meningkatkan profesionalisme. Model-model pembelajaran terpadu. Yang pertama, model jaring laba-laba.
Model jaring laba-laba merupakan pengajaran tematis menggunakan suatu tema secara dasar, pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Kelebihannya dapat memotivasi murid-murid, membantu murid-murid untuk melihat keterhubungan antara gagasan atau ide. Kelemahannya, tema yang digunakan harus dipilih baik-baik secara selektif agar menjadi berarti dan juga relevan dengan konteks. Yang kedua yaitu model keterkaitan atau keterhubungan, merupakan topik-topik dalam suatu disiplin ilmu berhubungan satu sama lain, mengintegrasikan materi atau topik-topik yang ada dalam suatu bidang perkembangan anak usia dini. Kelebihannya, konsep-konsep utama saling terhubung, mengarah pada pengulangan atau review dan asimilasi gagasan dalam suatu disiplin. Kelemahannya apa saja sih? Kelemahannya, disiplin-disiplin ilmu tidak terkait atau konteks tetap terfokus pada satu disiplin ilmu saja. Itu model terpadu. Model terpadu merupakan model dalam berbagai prioritas yang saling tumpang tindih dalam berbagai disiplin ilmu, dicari keterampilan, konsep, dan sikap-sikap yang sama. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya mendorong murid-murid untuk melihat keterkaitan dan saling keterhubungan di antara disiplin-disiplin ilmu. Murid-murid termotivasi dengan melihat berbagai keterampilan tersebut. Kelemahannya membutuhkan tim antara departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. Penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.